Rencana Manchester United untuk merekrut Ollie Watkins di musim panas ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Menurut laporan dari GFM Esports, jalanmu untuk mendapatkan Watkins semakin terjal. Mereka harus bersaing ketat dengan Arsenal yang juga mengincar sang penyerang. Laporan itu mengungkapkan bahwa Arsenal kini menjadikan Ollie Watkins sebagai target utama mereka. Alasannya, dua striker yang sebelumnya mereka incar, Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko, ternyata masih sulit untuk didapatkan. The Gunners pun memerlukan alternatif lain untuk memperkuat lini serang mereka. Watkins dipilih karena sudah terbukti kemampuannya di Liga Inggris. Arsenal yakin bahwa ia bisa segera memberikan kontribusi positif bagi permainan tim. Berita terbaru mengenai masa depan Victor Osimhen kembali mencuri perhatian. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Osimhen masih sangat berambisi untuk berkarir di Inggris. Agen sang pemain dilaporkan tengah berupaya keras untuk membawanya ke Manchester United. Dalam laporan tersebut, terungkap betapa seriusnya Osimhen ingin bergabung dengan Old Trafford, bahkan ia telah meminta agennya untuk mengoptimalkan segala usaha dalam proses transfer ini. Dikabarkan, agen Osimhen telah mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen Manchester United. Saat ini, mereka tengah menjalani negosiasi yang cukup rumit. Meskipun masih ada beberapa hambatan, agen tersebut bertekad untuk terus berjuang agar kliennya dapat mengenakan jersey setan merah di musim depan. Fenerbahce telah mengumumkan bahwa mereka meminjam John Duran, hanya beberapa bulan setelah penyerang tersebut meninggalkan Aston Villa untuk bergabung dengan Al Nassr di Liga Pro Saudi. Klub asal Turki ini berharap Duran akan menjalani musim yang sukses saat mengenakan seragam kebanggaan mereka yang berwarna kuning dan biru tua bergaris. Kedatangan Duran merupakan bagian dari strategi Jose Mourinho untuk memperkuat timnya menjelang musim yang akan datang. Transfer ini cukup mengejutkan, mengingat Duran baru saja bergabung dengan Al Nassr beberapa bulan lalu. Keputusan untuk meminjamkannya ke Fenerbahce mencerminkan dinamika cepat di bursa transfer dan keinginan sang pemain untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di level kompetitif Eropa di bawah bimbingan pelatih berkelas seperti Mourinho. Tottenham Hotspur sedang merancang rencana ambisius menjelang musim Liga Champions 2025/26. Setelah melayangkan tawaran sebesar 50 juta pound untuk gelandang serang West Ham United, Mohamed Kudus, klub asal London Utara ini tampaknya belum puas dan berambisi untuk menambah kekuatan tim. Mereka juga mengincar Dusan Vlahovic, mesin gol Juventus yang siap dilepas dengan harga terjangkau. Kombinasi Kudus dan Vlahovic bisa menjadi duet yang sempurna bagi pelatih anyar Spurs, Thomas Frank. Kudus membawa kreativitas, kelincahan, dan kemampuan penetrasi dari lini kedua, sementara Vlahovic adalah seorang finisher ulung yang selalu lapar akan gol. Dalam strategi menyerang khas Frank, keduanya berpotensi menjadi senjata mematikan di pentas Liga Champions. Menurut kabar dari The Mirror, Chelsea dilaporkan bersedia melepas Nkunku ke Manchester United dengan harga 35 juta pound. Sementara itu, The Blues sebelumnya mendatangkannya dari Leipzig dengan biaya 52 juta pound, berharap ia bisa menjadi bintang di lini depan. Di sisi lain, Manchester United bisa memanfaatkan kesempatan ini jika mereka berani mengambil risiko. Dengan harga 35 juta pound, Nkunku jelas masih menyimpan potensi besar jika ia mampu mengatasi masalah fisiknya. Ia bisa menjadi solusi kreatif di sektor serangan, sesuatu yang belum dimiliki Mu secara konsisten pada musim lalu. Raksasa Serie A, Juventus, dilaporkan telah meminta Douglas Luiz untuk mencari tempat baru pada bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Calcio Mercato, setelah hanya tampil selama 516 menit dalam 19 laga Serie A, gelandang asal Brasil berusia 27 tahun itu diminta untuk menjelajahi opsi klub lain. Pelatih anyar Bianconeri, Igor Tudor, tidak memiliki rencana untuk memasukkan Luiz dalam skuadnya di musim depan. Juventus merasa bahwa Luiz belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan di Turin dan tampaknya tidak akan mendapatkan kesempatan kedua di bawah kepemimpinan Tudor. Manajer Genoa, Patrick Vieira, dilaporkan telah menolak kesempatan untuk merekrut mantan penyerang Leicester City, Jamie Vardy, pada musim panas ini. Berdasarkan informasi dari Mail Online, Jamie Vardy hampir bergabung dengan Genoa sebagai pemain bebas transfer. Namun, Patrick Vieira, yang merupakan legenda Arsenal dan telah menjabat sebagai pelatih Genoa sejak November tahun 2024, serta berhasil membawa klub Italia itu menduduki peringkat ke-13 di Serie A pada musim pertamanya, dilaporkan meragukan kemampuan Vardy. Ia secara pribadi membatalkan kesepakatan kontrak tersebut, sehingga peluang Vardy untuk bergabung dengan Genoa kini sirna. Legenda Real Madrid, Toni Kroos, mengungkapkan bahwa Los Blancos memerlukan sosok pemain dengan karakter permainan sepertinya jika ingin kembali meraih kejayaan. Sejak pensiun dari klub, Kroos sering berbagi pandangannya mengenai mantan timnya.
Pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Dani Ceballos, dan Eduardo Camavinga belum mampu menandingi keahlian Kroos dalam menguasai bola. Ada desas-desus bahwa Arda Güler bisa beradaptasi ke posisi yang lebih sentral, meskipun playmaker muda asal Turki itu masih dalam tahap perkembangan. Sementara itu, Los Blancos juga berusaha keras untuk mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad, namun gelandang Spanyol tersebut memilih untuk bergabung dengan Arsenal. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Carne Chukwuemeka di klub, meskipun sang gelandang akan kembali ke Stamford Bridge setelah Piala Dunia antar klub usai. Untuk transfer permanen, Chukwuemeka diperkirakan bernilai sekitar 40 juta pound, namun klub Jerman tersebut berharap dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan harga tersebut. Banyak yang percaya bahwa pindah secara permanen ke Jerman akan menjadi langkah yang tepat untuk mendukung kemajuan karirnya. Joao Felix dilaporkan akan memulai lembaran baru dalam perjalanan karirnya dengan melakukan perpindahan lagi di musim panas ini. Ketidakstabilan dan sejumlah pertanyaan besar mengenai sikapnya telah mewarnai karirnya di Portugal, Spanyol, Inggris, dan Italia, di mana winger ini tak pernah berhasil beradaptasi dan menampilkan performa terbaiknya. Di Chelsea kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2031, yang bisa menjadi penghalang bagi kepindahannya, dan Chelsea perlu menurunkan nilai jualnya sebesar 20 juta pound. Statistik terakhir Felix di Atletico menunjukkan 34 gol dari 131 penampilan di semua ajang, dengan 10 gol dicetak dalam 44 pertandingan saat ia dipinjamkan ke Barcelona. Inter Milan dilaporkan tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut gelandang Benfica, Orkun Kokcu, sebagai calon pengganti Hakan Calhanoglu di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari media Portugal dan Italia, Christian Chivu beserta tim pencari bakat Inter menganggap Kokcu sebagai pilihan yang tepat. Benfica kabarnya bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran 40 juta euro atau lebih untuk pemain berusia 24 tahun ini. Kokcu dinilai memiliki gaya permainan yang sejalan dengan sistem Inter dan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi tim. Napoli semakin mendekati momen bersejarah dengan kedatangan Noah Lang sebagai rekrutan ketiga mereka di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Football Italia, Partenope dan PSV Eindhoven tengah mempersiapkan dokumen-dokumen penting untuk merampungkan transfer winger berbakat tersebut. Lang telah menjadi incaran Napoli sejak lama, bahkan sejak bursa transfer Januari lalu. Minat Napoli terhadap Lang sudah terjalin sejak awal tahun, namun kesepakatan baru menemukan titik terang 6 bulan kemudian. Diperkirakan, transfer ini akan menguras kantong sekitar 30 juta euro, ditambah dengan klausul kecil yang menguntungkan PSV untuk penjualan di masa depan. Victor Gyökeres dilaporkan siap mengorbankan gajinya dari Sporting Lisbon demi mewujudkan impiannya bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Menurut berita dari Rekod, penyerang ini bahkan rela melepas 2 juta euro dari pendapatannya untuk mempermudah proses negosiasi antara kedua klub. Pemain asal Swedia ini sangat kecewa setelah klub Portugal itu bersikeras bahwa hanya tawaran sebesar 80 juta euro yang bisa meyakinkan mereka untuk melepas salah satu bintang mereka. Namun, tampaknya Arsenal dan Sporting kini hampir mencapai kesepakatan, dan kesediaan Gyökeres untuk memangkas gajinya bisa jadi akan mempercepat penyelesaian negosiasi ini. Di musim panas yang lalu, beredar banyak kabar yang menyatakan bahwa Real Madrid berencana untuk melepas Fran Garcia setelah penampilannya yang kurang stabil di Santiago Bernabeu. Namun, laporan terbaru dari Marca menyoroti penampilan cemerlang Garcia di Piala Dunia antar klub FIFA, bahkan menyebutkan bahwa Real Madrid mungkin harus mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap pemain ini. Dari yang awalnya dipandang sebagai pilihan sementara, Garcia kini telah bertransformasi dari sosok yang terpinggirkan menjadi pemain kunci dalam strategi Xabi Alonso. Berdasarkan kabar terbaru dari Vicajes, terungkap bahwa Real Madrid tengah mengincar Rodrigo Mora, penyerang muda berusia 18 tahun yang saat ini tengah bersinar di FC Porto. Mora telah menunjukkan performa yang mengesankan di musim tahun 2024 sampai tahun 2025, dengan mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist dalam 23 laga di Liga Portugal. Klub melihat Mora sebagai sosok berbakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dalam skuad mereka. Oleh karena itu, Direktur Olahraga Real Madrid telah mulai menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat pemain tersebut untuk menggali lebih dalam mengenai situasinya. Dalam pencarian mereka akan gelandang baru di bursa transfer musim panas ini, Juventus dilaporkan menunjukkan minat kepada pemain Tottenham Hotspur, Yves Bissouma, menurut informasi yang beredar di Italia. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa Juve berencana untuk merekrut Bissouma dari Spurs. Selain itu, kabar tersebut menyebutkan bahwa Comoli memiliki hubungan yang baik dengan pemilik Tottenham, Daniel Levy, yang dapat mempermudah proses negosiasi.
Sejak bergabung dengan Spurs, pemain tim nasional Mali ini telah tampil dalam 79 pertandingan dan mencetak 2 gol, serta berhasil membawa pulang trofi Liga Eropa yang diraih pada musim lalu. Newcastle United dilaporkan tengah mengincar Kapten Marseille, Leonardo Balerdi, untuk memperkokoh pertahanan mereka di musim panas ini. Menurut informasi dari Graham Bailey di TBR Football, klub asal Inggris itu menjadikan Balerdi sebagai sasaran utama dalam upaya memperbaiki lini belakang mereka di bursa transfer yang akan datang. Bek tengah berusia 26 tahun ini telah menjadi perhatian serius bagi The Magpies, yang bertekad untuk mengatasi kelemahan yang ada di barisan pertahanan mereka. Juventus dilaporkan tengah memperkuat langkah mereka untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Inggris tersebut menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Chelsea, yang membayar biaya untuk menghindari kontrak permanen dan tampaknya tidak akan menjadi bagian dari rencana Ruben Amorim untuk musim mendatang. Sebagai bagian dari strategi ini, si Nyonya tua siap melepaskan Douglas Luiz untuk pindah ke arah yang berlawanan, setelah gelandang Brasil itu mengalami kesulitan beradaptasi di Italia sejak bergabung dari Aston Villa musim lalu.